Jadi sahabat cendol, kemarin kuasa hukum dari Nikita Mirzani ya, yang tentu saja tidak sesenior kuasa hukum Dr. Reza Gladys. Dan sekali lagi, tidak seprofesional kuasa hukum Dr. Reza Gladys. Mereka mengungkapkan rasa syukur ya di hadapan wartawan. Kenapa? Karena menurut pengakuan mereka ya, salah satu kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys katanya menghubungi mediator untuk mencoba menukar surat kuasa lama dengan surat kuasa baru di belakang layar. Isu legalitas produk kecantikan kembali mencuat. Laporan dari berita1.com menyoroti bagaimana kepatuhan produsen diuji oleh regulasi ketat BPOM. Pada Juli 2025, BPOM secara terbuka menyatakan produk Glavitsia Glowing Booster Cell tidak terdaftar, menegaskan bahwa registrasi adalah syarat mutlak. Namun investigasi BPOM tidak berhenti di sana. Total 16 produk kosmetik lain teridentifikasi melanggar aturan. Poin kritisnya, BPOM menekankan bahwa produk yang memerlukan jarum atau injeksi secara definitif bukanlah kosmetik. Ini adalah pengingat keras bagi para pelaku usaha. Penggunaan produk yang salah oleh non-tenaga medis adalah pintu gerbang menuju bahaya nyata, infeksi, alergi, bahkan kerusakan jaringan yang permanen. Ketidakpatuhan ini memiliki konsekuensi hukum serius. Undang-Undang Kesehatan terbaru menjerat pelaku pelanggaran dengan pasal 435 Jungto pasal 138 ayat 2 berpotensi hukuman 12 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Narasi ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak akan pentingnya etika dan legalitas dalam berbisnis. Dia mau tukar. Kabar gembira kembali menghampiri dunia advokasi Indonesia. Jadi terima kasih yang sedalam-dalamnya ya kepada yang terhormat, yang terkasih, tersenior kuasa hukum dari pihak Dr. Reza Gladys. Jadi beliau-beliau ini telah memberikan contoh nyata bagaimana kejujuran itu dapat ditunjukkan tentunya dengan cara yang sangat kreatif. Informasi bahwa ternyata setelah kericuan itu ya ada salah satu kuasa hukum dari tergugat ya yang menghubungi petugas mediasi, disampaikan bahwa dia ingin melihat berkas perkara nomor 1000. Disampaikan petugas ini, Pak, mesti ada izin dari mediator. Tapi karena didesak, akhirnya petugas ini menyerahkan. Bapak mau lihat apa? Kan gugatannya sudah ada sama Bapak gitu. Ternyata dia mau tukar. Surat kuasa perkara 9 itu mau diambil, yang ada tadi sama mediator itu dia mau ambil, ditukar dengan surat kuasa istimewa nomor 1000. Jadi sahabat cendol, kemarin kuasa hukum dari Nikita Mirzani ya, yang tentu saja tidak sesenior kuasa hukum Dr. Reza Gladys. Dan sekali lagi, tidak seprofesional kuasa hukum Dr. Reza Gladys. Mereka mengungkapkan rasa syukur ya di hadapan wartawan. Kenapa? Karena menurut pengakuan mereka ya, salah satu kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys katanya menghubungi mediator untuk mencoba menukar surat kuasa lama dengan surat kuasa baru di belakang layar. Sebuah langkah yang kalau dilakukan di depan layar pun kan sebenarnya tidak masalah ya. Toh katanya kan cuma perkara sepele gitu ya, hal-hal administratif saja gitu ya. Nah tapi sahabat cendol, justru letak indahnya ada di sini ya. Kita bisa menyaksikan bagaimana sih sebuah tindakan sederhana dapat berubah menjadi ujian moral yang elegan. Dan tentu aja kita patut berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk mediator ya, yang kabarnya menolak dengan halus gitu ya. Nah penolakan ini justru membuktikan sekali lagi berkat dorongan tidak langsung dari para senior kita, kuasa hukum Dr. Reza Gladys, bahwa integritas masih hidup ternyata ya, bahwa masih ada kok pihak yang teguh menjaga proses ya, walaupun mungkin sedang diuji ketahanan prinsipnya. Kalau dipikir-pikir ya, ternyata tanpa inisiatif kreatif dari para senior tersebut, kita mungkin tidak akan pernah tahu sejernih apa sih moral seorang mediator ya. Nah, jadi emang benar apa kata pepatah bahwa setiap ujian itu datang dari guru yang baik. Pada akhirnya, mari kita kirimkan salam hormat yang setinggi-tingginya untuk kuasa hukum Dr. Reza Gladys. Berkat langkah-langkah mereka ya, yang penuh dengan inovasi kreatif ya, dunia advokasi Indonesia kembali diingatkan bahwa dalam setiap proses hukum itu kejujuran penting. Tapi seni menguji kejujuran kadang jauh lebih menarik. Hidup advokat senior. Hidup transparansi, dan tentu aja hidup semua mediator yang berhasil tidak tergoda oleh kreativitas di balik layar.
Halo guys, Bunda mau tanya nih, siapa yang sebenarnya tukang peras dan juga mafia? Dari kemarin Bunda udah pernah bilang kan, sebenarnya yang tukang peras itu adalah pihak Reza Gladys. Reza Gladys itu adalah tukang peras mafia, ya kan? Kenapa aku bilang mafia? Skincare Ababel sanggup dia jual modal 60.000, dijualnya 1 juta sekian, 2 juta sekian, ya kan? Nah itulah cara dia menjadi mafia. Sekarang skincare nggak berapa laku lagi, malah menuntut Niki, meminta ganti rugi sama Niki, ya kan, itu sebanyak 650 miliar. Wow, kenapa? Karena dia didesak orang BCA harus membayar hutang sebanyak 650 miliar. Sisanya kemana lagi dia nyari? Oh, emang Niki itu bodoh, Niki itu pintar tahu, Reza. Halo. Ya, biasa memperkulikan diri. Ya barusan gue lihat di TikTok ada pemberitaan bahwasannya si Bekeng ditagih Bank BC trot 650 M. 650 M sih nolnya berapa ya? Gue jadi bingung ya. Orang gua aja kalau misalkan mau hutang 1 M aja udah mikir-mikir ya, bayarnya kayak gimana gitu ya. Kok bisa sih bagi yang hutang 650 M itunya? Gimana, itu beneran kagak sih? Kasian banget, tau gak sih? Kasian banget sumpah. Itu beneran itu Fit? Kok dia kagak pernah cerita-cerita ke kita ya? Itu jangan-jangan itu hoak ya. Itu jangan-jangan rumor yang dibicarakan oleh para buzzernya Nikmir. Iyalah, gak mungkin banget. 650 M itu bentuknya kayak gimana? Lagian coba ya, segitu agunannya berapa T? Cobain. Gue turut bersimpati dah ya, gue simpati banget. Lu coba bantuin dong teman kita. Sama geng sirkus ya harusnya kita harus membantu dong. Membantu dan bahu membahu lah. Ya ntar gue bantuin lah, pasti gue bantuin kok. Iyalah bantuin lah, gue juga sedih nih. Gue lagi sedih banget tau, gue lagi sedih banget mendengar berita ini. Iyalah sedih banget lah, gila. Iya lu cari itu, lu tanya dia beneran apa kagak gitu. Kalau beneran ya kita nanti bahu membahu lah ya. Udah, gue sih dari kemarin udah bilang ke dia, lu kagak usah terlalu bayar sono sini, bayar sono sini. Utang lu udah banyak, gue bilang kayak gitu. Dianya katanya gengsi, katanya sakit hati sama Nikmir. Tapi kan bagaimana ya? Masalah hutang kan harus dibayar dulu daripada mikir gengsi, ya gak sih?